Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin membagikan kesan saya ketika saya membaca sebuah buku, yaitu Pelajaran Hayat Kitab Kejadian. Di dalam buku ini ada satu bagian yang saya terkesan, yaitu di dalam Kejadian pasal 49 ayat 22. Demikian bunyinya: Yusuf adalah anak dari pohon yang berbuah lebat, anak pohon yang berbuah lebat di sisi mata air. Maka ranting-rantingnya naik mengatasi tembok. Saudara-saudari, di ayat ini menjelaskan Yusuf berbuah amat banyak. Dia itu betul-betul penuh sehingga tak ada waktu untuk yang lainnya. Ia tidak mempunyai waktu untuk berbantahan dengan saudara-saudaranya ataupun berkelahi dengan yang lain. Orang-orang yang diduduki perkara-perkara negatif adalah gara-gara mereka tidak diduduki oleh perkara-perkara yang positif. Bukanlah hal yang menguntungkan bagi kaum saleh yang berjumlah besar datang berhimpun tanpa berisi penuh dengan hal-hal positif. Dalam kasus semacam ini, mereka takkan terisi dengan hal-hal yang positif, malahan dengan sendirinya mereka akan dijaga perkara-perkara negatif, sama seperti orang yang di dalam Matius pasal 12 yang kosong dan dirasuki 7 setan. Matius 12 ayat 43-45 demikian bunyinya: Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara-saudari, orang tersebut keadaannya seperti sebuah apartemen yang bersih dan tanpa penghuni. Banyak umat suci yang bersih, namun mereka dalam keadaan kosong dan tanpa penghuni. Sebab itulah mereka kemasukan perkara-perkara negatif. Kaum saleh perlu diisi perkara-perkara positif. Barulah mereka kehilangan kapasitas, waktu, dan energi bagi perkara-perkara semacam gosip atau pergunjingan. Adanya gosip atau pergunjingan membuktikan bahwa energi kita belum digunakan sepenuhnya. Yusuf bukanlah orang yang diduduki perkara-perkara negatif. Sejak mudanya ia telah dipenuhi dengan perkara-perkara yang positif. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, porsi bagian di dalam bab 105 di pelajaran hayat kejadian ini sungguh mengesankan dan menegur saya secara pribadi. Ada satu keperluan bahwa saya perlu dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Mungkin banyak hal yang saya dengar adalah hal yang negatif, entah secara sengaja atau tidak sengaja. Jika tidak berhati-hati, maka hal itu akan mengisi diri saya. Tetapi akan sangat berbeda jika saya terus dipenuhi dengan hal-hal yang positif, maka walaupun banyak hal-hal negatif yang saya hadapi, lihat dan dengar, tidak akan dengan mudah mempengaruhi saya. Saya juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga saya untuk selalu memperlengkapi diri saya dengan segala hal yang positif. Saudara-saudari, melalui kesempatan ini saya ingin mendorong saudara-saudari juga memiliki kesan dan pemahaman yang lebih dalam tentang setiap perkataan Tuhan di dalam Alkitab melalui bantuan setiap buku-buku rohani. Semoga saudara-saudari terdorong untuk membaca buku-buku rohani yang tersedia di Yasmerin Bookstore. Puji Tuhan saudara-saudari, demikian kesan saya. Tuhan Yesus memberkati.